Itu enak banget, itu nggak goyang sama sekali dan nggak loncer. Loncer apa ya bahasanya ya? Longgar ya? Nggak licin. Hah? Nggak licin. Hah? Nggak licin. Cuk, buset. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, balik lagi bareng gue Holid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan meng-review dan sedikit hands-on sebuah produk. Kenapa hands-on? Karena gue belum make ini sama sekali, jadi gue belum tahu. Kita akan coba unboxing bareng-bareng dan kita akan cari tahu sama-sama apakah produk ininya bagus dan bikin wow saat pertama kali kita pakai. Oke? Tapi sebelum itu gue mau ngingetin buat Urban Love semua di luar sana yang belum like dan subscribe channel YouTube-nya Urban Love, tolong di like. Please. Karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat informasi menarik tentang Urban Life. Apalagi sosial medianya, kalian harus follow itu karena nanti semua barang yang kita review akan kita kasih tahu, barang X review akan kita jual kembali ya kaum. Karena setelah 1 minggu kita tes, kita akan jual lagi di salah satu marketplace Urban Life. Bisa di toko hijau, toko oranye, toko merah, toko biru, bisa di mana aja. Makanya jangan lupa follow Instagramnya Urban Life karena linknya akan kita sematkan di sana. Kayak gitu. Banyak yang kebagian tuh. Hah? Banyak yang nggak kebagian, posting cuma sehari. Iyalah, orang gimana nggak kebagian karena ini barangnya cuma satu, jadi kalian rebutan buat dapetin barang X review kita. Kayak gitu. Ingat ya guys, ini barangnya cuma satu dan kita pakai cuma seminggu dan juga kita jual kembali. Kayak gitu. Jadi kalau kalian yang belum dapat, terus usaha, makanya jangan lupa di follow akun Instagramnya Urban Life karena linknya akan kita sematkan di sana. Dan juga masukin apaan ya? Gue juga bingung. Dan juga yang pasti jangan lupa follow akun sosial medianya Urban Life kayak Instagram, TikTok, dan juga YouTube-nya pastinya. Biar kita makin semangat buat bikin barang-barang review, kebalik review barang-barang yang pastinya kalian butuhkan. Boleh tulis di komen juga mau barang apa yang harus kita review berikutnya. Dan ingat, semakin banyak barang yang kita review akan semakin banyak barang X review yang kita jual ya kaum. Diskonnya bisa sampai 50%. Tuh, diskonnya bisa sampai 50%. Emang iya, Om? Enggak. Jadi diskonnya juga lumayan ya. Cuma dipakai seminggu terus dijual lagi bisa kurang lebih 50% sampai 40% nyampe lah. Kayak gitu. Oke. Sekarang gua akan mereview sebuah TWS dari brand terkenal yang value for money-nya bagus banget karena waktu pertama kali kita tes itu yang Eagle Quiet Buds itu oke banget menurut gua. Sekarang kita akan mereview sebuah gaming TWS-nya dari Eagle, yaitu Eagle Gaming TWS Earphone Cyber Buds. Yeah. Cyber Buds. Nah, kayak gitu. Ini dari bentuknya sendiri udah beda banget sama yang Eagle Quiet Buds pertama. Itu kan kalau Eagle Quiet Buds yang kita tes itu kayak AirPods ya, Om ya? Iya nggak sih? Enggak sama kayak gitu. Beda dong. Tetap ada ininya, indirnya. Bentukannya, casingnya. Oh iya. Nah, kayak gitu. Nah, ini tuh ada aksen-aksen oranye menandakan dia adalah sebuah Jakmania. oranye emang Jakmania juga sih. Jadi dia adalah gaming headphone kayak gitu. Pokoknya kalau sebuah TWS ada warna-warninya itu udah gaming banget ya. Iya. Apalagi kayak Monster gitu kan. Ini Eagle juga sama, ini ada ditandain warna yang gonjreng, itu artinya dia adalah TWS gaming. Apalagi kalau ada RGB-nya. Widih. Berarti orang yang di Taman Lawang itu buat gaming ya? Bukan dong. Itu bukan RGB sih itu. Beda lagi itu. Oke, tanpa panjang lebar langsung kita unboxing sama-sama si Eagle Cyber Buds ini. Nggak ada cutter apa gitu? Itu bukanya pakai ini ya? Soalnya ini masih disegel sih dan belum dibuka sama sekali. Nah ini tuh kita bukanya hati-hati banget loh guys. Jadi kalian tuh dapat bener-bener kayak baru. Nggak boleh dilempar, ingat. Sip, kita buka sama-sama si Eagle Cyber Buds ini. Dari bentuknya sih oke sih kalau menurut gua. Sip. Tar dulu. Dah, nih, thank you. Sip, untuk ngeluarinnya itu kayak gini.
Nah, langsung disambut tulisan Cyberbuds Eagle. Sip. Ini langsung disambut oleh Cyberbuds Eagle. Eagle. Terus bukanya itu dari samping sini, ternyata gue kira dari atas ke bawah gitu. Oh enggak, bener. Oh gini. Nah ini juga udah langsung disambut oleh kartu garansi yang udah berbahasa Indonesia. Ini 1 tahun resmi. Customer service WhatsApp kontak, jadi kalian tinggal hubungin ini aja nih WhatsApp kontaknya buat customer service-nya. Dan juga ada ketentuan garansi di sini, dibaca aja, jangan dibuang. Terus dapat apa lagi? Ini dapat, ini kayaknya buku panduan sih. Proper banget. Iya, rapi. Ya betul, ini user manualnya. Ini juga jangan dibuang. Jadi ketika kalian ada trouble kayak cara reset, terus cara connect, itu ada di buku ini. Tinggal dibaca aja. Cuman emang cara cepet nanya sama yang ngerti sih. Males baca. Kita kesampingin dulu. Terus ini langsung disambut eagle-nya. Warna hitam oranye. Ejek banget, gile. Dan juga ada kabel charger yang udah. Oh, ini yang dapat inian nih. Ini dapat spare earbud-nya ada 2 pasang lagi, jadi total 3 sama yang terpasang. Lalu dapat kabel yang sudah, kabelnya juga udah Type C, jadi udah kekinian banget. Kalian nggak perlu beli kabel-kabel lagi kayak gitu. Karena semua handphone sekarang udah Type C kayaknya ya. Kalau misalnya handphone sekarang keluaran baru terus micro, kayaknya dihujat deh, ya nggak sih? Dihujat ya. Sip, ini gue kesampingin dulu. Jadi langsung aja kita buka sama-sama si Eagle Cyberbuds-nya ini. Ini masih diselimutin. Gue kira nggak rapet, ternyata emang begitu ya. Gue kira nggak rapet. Nggak taunya emang modelnya begitu. Iya. Wah, oranye bukan warna om, LED kayaknya om. Kayaknya ya, nanti kita lihat sama-sama ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan desainnya. Yang pertama desainnya itu, ini ya plastik banget. Dan juga cukup solid, terus pas dibuka. Solid! Gue kayaknya udah harus mulai mengurangi kata-kata itu dah. Pas dibuka bener aja, ternyata ini adalah LED dan bukan warna oranye. Wah, sen kirisin kanan. Dan ini ternyata LED, jadi bukan warna oranye. Lalu di bagian depan itu kita ada tulisan Eagle-nya, di bagian bawah ada port Type C-nya, di bagian belakang ada tombol. Apa ya? Gue suka bingung nih sama TWS yang di belakang ini, tombolnya buat apa? Antara pairing sama Reset sih biasanya. Hah? Masa sih? Nyala. Jadi nanti kita akan cari tahu sama-sama sebenarnya fungsi ini apa. Nah, lanjut untuk fittingnya sendiri. Ini TWS-nya gue cabut dulu, gue keluarin dua-duanya. Nah, ini cakep sih casingnya. TWS-nya bentuknya kayak gini, ini masih ada tungkainya dan juga ini tipenya in-ear. RL-nya itu ada di sini. Nah, ada di sininya juga. Lanjut kita masuk ke fittingnya, apakah senyaman itu? Ngapain di zoom? lihat isi kuping. Masa gue harus gini? Iya dong. Dah. Dah. Sip. Nah, untuk fittingnya sendiri ini udah oke banget menurut gua. Nggak perlu diapa-apain lagi. Ya, ciri khasnya si Eagle dari sebelumnya juga ini fittingnya udah enak banget. Nggak terlalu sakit dan juga pas kalau buat digoyang-goyangin gini. Itu enak banget, itu nggak goyang sama sekali dan nggak loncer. Loncer apa ya bahasanya ya? Longgar ya? Gak licin. Hah? Gak licin. Hah? Gak licin. Buset. Ya nggak licin bener, jadi ini udah enak banget tuh. Kalian buat, sedap sih buat nge-gaming. Ini juga cukup, bukan cukup, malah ini enak banget karena fittingnya bener-bener ngeklop. Nggak ada celah sama sekali dan juga buat noise isolationnya cukup baik. Coba ngomong om. Itu gimana suaranya? Nah tuh, itu kedengeran tuh. Coba lagi. Coba lagi. Nah tuh, itu kedengeran. Dengeran. Kedengeran, berarti noise isolationnya Biasa aja. biasa aja.
karena masih tembus suaranya kayak gitu. Dan nggak ber-ANC. Nah, dan nggak ber-ANC, betul. Tapi ya udah cukup oke lah buat sebuah TWS kayak gitu. Apalagi ini in-ear. Oke apa nggak jadinya? Oke lah. Untuk yang nggak ber-ANC, ini noise isolation-nya cukup aja karena gue masih bisa denger suara sekitar ketika nggak dengerin lagu sama sekali. Tapi kalau dengerin lagu gimana? Kita akan lihat sama-sama. Untuk spesifikasinya itu ada di sebelah sini. Nih, tuh, nah kalian bisa baca sendiri. Kalau kecepatan jangan lupa di pause aja dan kalian lihat sendiri spesifikasinya. Gue akan bahas spesifikasi singkatnya aja, di mana ini ada kata-kata ultra low latency. Ya gaming mode kalau nggak latensinya kurang baik, bukan gaming mode namanya. Kan ini udah jelas-jelas dengan jelas banget tulisannya ultra low latency. Nanti kita akan coba sama-sama latensinya gimana. Lalu ada 4 kali ENC mikrofon. Ada 4 mikrofon yang udah dilengkapin ENC. Pasti ini bagus banget sih mic-nya. Nanti kita dengerin sama-sama suara yang dihasilkan oleh siapa namanya? Si Gegel. Jegel. Egel. Suaranya gimana yang dihasilin dari mic si Egel ini. Lalu ini ada rating IPX5, jadi buat cipretan udah cukup baik banget. Untuk berkeringat IPX5 itu sepengalaman gue sih oke banget, nggak perlu sampai IP68 atau IPX6 atau IPX8 itu nggak perlu. Untuk 5 cipratan aja buat keringatnya udah cukup baik. Waktu pakainya bisa sampai 40 jam dan juga ini udah dilengkapi yang namanya touch control. Jadi buat melakukan play, pause, next, previous, gedein volume, ngecilin volume itu dari touch controlnya kayak gitu. Untuk playtime-nya di masing-masing earbud dari 100% ke 0 itu diklaim bisa sampai 8 jam di volume yang 50%. Nah, itulah dia tadi. Sebelumnya gue pernah bilang kalau misalnya TWS atau wearable audio itu tergantung dari volume yang kalian gunakan. Semakin tinggi volumenya, dia akan semakin cepat nguras baterai. Semakin kecil volumenya, dia akan makin awet baterainya. Kayak gitu. Seperti ini dijelasin. Kalau misalnya mau pakai 8 jam, kalian harus dengan volume 50%. Kayak gitu. Maksimal, Dan juga maksimal. Hah? Maksimal 50%. Iya. Hah? Bodoh amat. Oke, jadi dan juga ada tambahan 32 jam dari case-nya. Kayak gitu. Oke. Tanpa panjang lebar lagi, sekarang waktunya kita dengerin sama-sama suara yang dihasilkan oleh Eagle Cyberbuds ini. Inilah dia sampel suara yang dihasilkan oleh Eagle Cyberbuds. Jangan lupa pakai earphone, setidaknya kalian dapat gambaran. Walaupun nggak 100% sama dengan yang kita kasih unjuk, cuman ya setidaknya kalian dapat gambaran aja. Karena ingat, banyak faktor eksternal yang mempengaruhi audio. Karena kan kalian pakai TWS pun itu ada tuningan sendiri. Jadi nggak bener-bener plek-plekan sama. Kayak gitu. Bener gak sih, Om? Inilah dia audio experience dari Eagle Cyberbuds ini. Connected. That's right. My style. My style. My style. My style is the best. My style. Oke, itulah dia tadi audio experience yang dihasilkan oleh Eagle Cyberbuds ini. Kalau menurut gua bassnya cukup nendang,
Tapi treble-nya agak sedikit lebih tinggi karena kalau misalnya kalian volumenya di fullin masih agak nusuk buat gua sendiri kayak gitu. Tapi ya balik lagi, audio itu preferensi masing-masing. Kalau dari gua sendiri bassnya udah berasa, tapi treble-nya kalau di kalian fullin volumenya itu agak sedikit nusuk kayak gitu. Karena ini adalah gaming TWS, sekarang waktunya kita dengerin bagaimana sih low latency yang dihasilkan oleh Eagle Cyberbuds ini. Inilah dia audio experience untuk low latency dari Cyberbuds ini. Music mode. Gaming mode. Itulah dia tadi low latency test dari si Eagle Cyberbuds. Ini gue mau ngomong Quiet Buds mulu ini. Karena itu emang itu oke banget sih. Cuman ini ada satu yang hilang. Fitur dimana kalau kalian nge-touch di Eagle Quiet Buds itu ada bunyi tit. Itu bukan sensor aja. Itu bukan sensor. Emang ada bunyi tit gitu pas kalian Nggak usah sentuh. diulang. Tit aja. Iya, itu lo ulang. Coba dulu ngomong. Ya jadi Tit. Jadi ada suara pas ketika disentuh, nah kayak gitu. Kalau di sini tuh nggak ada sama sekali kayak gitu. Padahal itu sebuah fitur yang menurut gua diperlukan sebuah TWS karena kadang tuh kita nggak tahu touch control yang kita masukkan itu beneran masuk ke TWS-nya atau enggak. Sayang banget di Cyberbuds ini itu udah dihilangin dari Quiet Buds dulu, padahal ada, sekarang nggak ada. Istilahnya sebagai pemandu ya. Iya, sebagai pemandu. Ini beneran masuk apa enggak? Jadi kalau dua-duanya disentuh tit gitu ya. Iya, nggak usah di dua-duanya. Kayak gitu. Itu sih fitur yang hilang dari Quiet Buds. Sekarang kita dengerin hasil mic yang dikeluarkan oleh si Cyberbuds ini, di mana ada yang di packaging itu diklaim menggunakan 4 ENC Environmental Noise Cancellation untuk mic-nya 4 loh guys. Kita sama-sama dengerin. Ini adalah audio experience mic yang dihasilkan oleh Cyberbuds ini. Oke guys, kali ini kita bakal ngetes TWS gaming yang datangnya dari Eagle, yaitu Eagle Cyberbuds. Dan suara yang kalian dengar sekarang ini adalah mic dari eksternal mic-nya kamera yang kita pakai sekarang ini. Dan yang ini adalah suara dari TWS, dari mic-nya TWS Eagle Cyberbuds. Gimana menurut kalian? Baguskah, biasakah, atau cenderung buruk? Saya bicara dengan nada pelan, slow aja. Gimana? Kenceng nggak? Sama suara, hey, aku ini lagi ngomong menggunakan TWS Eagle Cyberbuds dengan nada yang lebih tinggi, yang kencang. Bagaimana menurut kalian? Baguskah, biasa aja, atau buruk? Silahkan nilai dan tuliskan komentar kalian atau pendapat kalian mengenai mic-nya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Nah, itulah dia tadi mic yang dia suara yang dihasilkan oleh mic Cyberbuds. Menurut gue ini oke banget sih, bahkan kalau dalam keramaian udah cukup meminimalisir suara noise yang masuk dan juga buat suara kalian lebih jelas juga. Ya oke banget malah kalau menurut gue sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Buat kalian gaming player di luar sana, apakah ini cocok? Dengan harga yang berapa, Om? 200 ribuan. Nah, dengan harga di angka 200 ribuan ini udah, kalau dari gue sendiri udah memenuhi ekspektasi gue dari label sebuah TWS gaming dari gue pribadi. Karena kalau gue pengetesan atau gaming yang gue mainin itu cuman Honkai Star Rail sama Genshin Impact yang nggak membutuhkan yang namanya hard play banget, itu nggak perlu. Jadi kalian cuman dengerin musik, suara alam yang ada di Genshin Impact ini enak banget.
Dan juga dengan gaming mode-nya udah bisa meminimalisir low latency atau latency yang ada di dalam gamenya. Buat misalnya main PUBG atau main CODM gitu mungkin bisa dipakai juga ya, walaupun nggak bisa dibandingin dengan TWS yang harganya di atasnya dia, kayak gitu. Untuk angkanya sendiri kalau dari gue pribadi gue kasih angka di TWS ini gue kasih angka di berapa ya? Agak sulit sih sebenarnya karena suaranya oke tapi treble-nya agak nusuk. Ya, gue kasih angka 3 dari 5. Ini udah cukup baik banget buat sebuah TWS gaming, dimana fiturnya udah cukup lengkap, dimana ada gaming mode dan normal mode. Ini udah enak banget buat kalian miliki. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Urban Life. Tulis di komennya Urban Life kalian mau barang apa yang harus kita review. Siapa tahu kalian mau beli Eagle nih yang Cyberbuds, tapi kalian juga mau tahu nih lawannya dengan bang coba lawan ini ya, coba aja, siapa tahu bisa kita munculkan videonya di Dang Ding Dong kayak gitu. Oke, dan juga jangan lupa follow sosial medianya Urban Life agar kalian tahu link pembelian si Eagle Cyberbuds ini ketika sudah live di marketplace. Dan itu sangat cepet banget karena kadang 1 menit doang langsung hilang, barangnya langsung masuk ke orderan baru dan harus kita proses kayak gitu. Oke, gue Khalid pamit, dadah.